Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devadin Saputra dengan NIM 2010953030. Di sini saya akan menjelaskan tentang antena microstrip berbentuk square dengan frekuensi 2,4 GHz, yang dimana di sini saya telah melakukan insert di bagian sekitar feed lainnya, dan juga saya telah melakukan pemotongan di bagian groundnya seperti dilihat pada di sini. Baik, sebelum kita masuk ke antenanya, sebelum itu saya akan memperlihatkan logbook dari apa yang telah saya buat Pak sebelum dia menjadi rangkaian antena microstrip seperti ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang di mana parameter itu sebelum dilakukan pemotongan pada ground, yaitu pada saat W atau parameter-parameternya bisa kita lihat di sini. Untuk parameter-parameternya yang saya gunakan untuk W itu adalah lebar patch dan L itu panjang patch. Dan seterusnya WF itu adalah eh, lebar feed line, LF adalah panjang feed line, dan juga H itu tebal substrat, GPF itu adalah lebar gapnya, dan juga dan juga WG lebar ground, dan juga LG itu adalah panjang dari ground tersebut, dan T adalah tebal dari konduktornya. Nah, di sini saya menjalankan aplikasinya setelah eh, sebelum dilakukan pemotongan pada groundnya didapatkan pada di sini PSWR-nya itu terdapat sekitar 2, bisa dilihat di sini pada grafik yang sudah saya screenshot. PSWR-nya dapatnya 2,193953476, dan juga return loss-nya itu min 8,5404785. Dapat dilihat bahwa frekuensi dari grafiknya tersebut tidak pas pada frekuensi 2,4 GHz, dan juga tidak memenuhi ketentuan dari phaseware dan return loss-nya itu, di mana ketentuan dari return loss itu adalah kecil dari min 10 dB atau besar besar dari min 10 dB, dan ketentuan dari phaseware-nya itu adalah kecil dari 2 dB. Nah, setelah itu saya melakukan pemotongan pada ground tersebut, didapatkan bahwa parameternya berubah. Bisa dilihat di sini untuk PSWR itu menjadi 1,21945576, dan juga return loss-nya itu menjadi min 20,097925 dari pemotongan ground tersebut. Untuk pemotongan ground tersebut parameternya tetap sama, di mana W panjang patch, lebar patch, panjang feed line, lebar feed line, dan panjang ground, lebar ground, dan juga yang lainnya itu sama, yaitu di sini saya menggunakan panjang patch-nya itu bernilai 29, dan lebar patch-nya juga 29 karena ini adalah antena square. Dan untuk panjang feed line-nya saya menggunakan 7 cm, dan juga lebar dari feed line-nya itu saya menggunakan nilainya bernilai 1,4, dan didapatkan bahwa parameter tersebut dari PSWR dan Litbang itu mendapatkan nilainya 1,2194576, dan juga min 20,097925 dB. Di sini bisa kita lihat bahwa eh, grafik atau grafik frekuensinya itu mendekati 2,4 GHz walaupun tidak pas di 2,4 GHz tersebut. Dan juga ketentuannya sudah memenuhi ketentuan di mana return loss-nya itu besar dari min 10 dB, yaitu min 20 tadi yang saya bilang, dan juga phase area itu kecil dari 2 dB, di mana phase area itu 1,2194576 dB. Selanjutnya kita membuat perubahan pada parameter tersebut, di mana saya sudah melakukan perubahan pada parameter dari antena tersebut. Saya mendapatkan grafik dari perubahan tersebut, yaitu saya mengubah parameter W dan L-nya, yaitu lebar patch dan panjang patch-nya, yaitu lebar dan panjang patch-nya diperbesar, di mana saya dapat lebar dan panjang patch setelah diperbesar. Untuk grafiknya saya dapatnya, untuk grafik VSWR saya dapat 2,691427, dan untuk return loss-nya saya mendapatkan min 6,7788163. Bisa dilihat pada grafik bahwa bahwa kalau
lebar dan panjang patch diperbesar, maka grafik frekuensinya itu akan menggeser ke kiri, ke arah lebih kecil di sekitaran 2,3 GHz sebelum 2,4 GHz. Nah, untuk nilai dari VSWR dan return loss-nya itu tidak sesuai ketentuan, di mana ketentuan yang kita cari itu adalah lebar nilai dari return loss-nya itu adalah besar dari min 10 dB dan VSWR-nya itu kecil dari 2 dB. Di sini untuk setelah kita perbesar dari VSWR dan return loss-nya itu, kita dapetin nilai-nilai tersebut tidak sesuai ketentuan yang kita cari. Setelah itu, saya melakukan percobaan lagi dengan memperkecil nilai dari parameternya. Sebelumnya kita perbesar menjadi 29,7, setelah itu kita perkecil menjadi 28,5 dari lebar patch dan panjang patch tersebut. Kita perkecil menjadi 28,5, yang dimana awalnya 29,7, dan kita kecil menjadi 28,5. Nah, di sini saya mendapatkan grafik VSWR dan return loss-nya itu sekitar di VSWR-nya itu ada 2,974 dan di return loss-nya itu minus 6,075. Bisa dilihat juga di grafik frekuensi yang ditampilkan bahwa apabila parameter lebar patch dan panjang patch diperkecil, maka lebar frekuensinya itu atau frekuensinya itu menggeser ke arah kanan, yaitu di sekitaran 2,5 GHz. Dari yang mana apabila kita perbesar parameternya yang lebar patch dan panjang patch tadi, dia menggeser ke kiri. Apabila kita perkecil, maka dia akan menggeser ke arah kanan. Di sini masih kita lihat bahwa nilai dari VSWR dan return loss itu tidak sesuai ketentuan, yang dimana ketentuannya yang kita cari, lebar VSWR-nya itu, nilai VSWR-nya itu, yaitu kecil dari 2 dB dan return loss-nya itu besar dari min 10 dB. Setelah itu saya melakukan percobaan lagi, di mana feed line-nya saya perkecil dengan parameternya tetap di 20, untuk lebar patch dan panjang patch itu tetap di 28,5, dan panjang feed line-nya saya perkecil dari yang awalnya itu 7 menjadi 5 cm. Bisa dilihat di sini untuk pergeseran grafiknya tetap sama, tidak ada bergeser dari grafik yang kita perkecil tadi, karena lebar patch dan panjang feed patch ya kita tidak ubah. Tetapi di sini di return loss yang bisa kita lihat lebih jelasnya, itu grafiknya bisa mencuram ke bawah atau lebih lebih dalam frekuensi yang didapetin atau ditampilin pada pemotongan feed line-nya itu, yaitu pemotongan feed line. Kita ubah parameter yaitu feed line-nya menjadi diperkecil. Bisa dilihat di sini untuk VSWR-nya masih tidak sesuai ya, di 2,412, dan juga untuk return loss-nya itu menjadi lebih besar lagi, menjadi min 7,66. Setelah itu kita mencoba lagi untuk panjang feed line-nya itu kita perbesar. Ini salah, diperbesar. Oke, diperbesar. Nah, diperbesar menjadi panjang feed line itu 9 cm. Bisa kita lihat lagi di sini, untuk kalau kita perbesar dari panjang feed line-nya, itu eh, grafik yang ditampilkan menjadi lebih kecil dia. Menjadi lebih kecil di area return loss-nya, tetapi di bagian VSWR-nya nilainya menjadi lebih besar, menjadi 4,7929 untuk VSWR-nya. Sedangkan di return loss-nya itu kita dapatin di min 3,67. Masih di sini tidak sesuai dari parameter yang kita ingin capai atau ketentuan yang ingin capai. Nah, setelah itu eh, kita untuk mencari perubahan tersebut kita membutuhkan rumus untuk menyesuaikan di mana frekuensinya itu berada di pas 2,4 GHz dan eh, nilai dari frekuensinya itu lebih besar
atau sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Dengan untuk PSWR kan rumusnya kita mempunyai rumus yang dimana untuk menghitung lebar patch-nya terdapat rumus seperti ini, dan juga untuk menghitung panjang patch-nya itu kita menggunakan rumus ini, dan untuk menghitung konsentrat dieлекtriknya kita menggunakan rumus konsentrat dieлекtriknya. Setelah menghitung tersebut, kita mencari impedansi dari antena tersebut. Maka didapat untuk parameter setelah kita masukkan berdasarkan persamaan tersebut, kita dapat untuk parameternya itu untuk lebar patch ya, dan lebar dan panjang patch kita menggunakan frekuensi nilainya itu 29,22 cm. Untuk panjang feed line-nya kita menggunakan panjangnya 7 cm di sini. Nah, untuk lebar feed line-nya 1,4. Untuk lebar ground-nya kita menggunakan nilai 48. Untuk panjang ground-nya kita menggunakan nilainya 48 juga. Dan H-nya itu 1,6 dan T 0,0035. Untuk GPV itu 1 kita menggunakannya. Bisa dilihat di sini untuk grafik yang kita dapatin itu di phase wear itu mencapai angka 1,0062371. Dan juga untuk return loss-nya itu bisa dilihat ini pas di 2,4 GHz dengan frekuensi dengan nilai yang didapat itu minus 50,148261. Dan bisa dilihat itu sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan untuk dari grafik tersebut. Nah, di sini saya akan menampilkan gambar dari parameter tersebut. Di sini saya sudah mengubahnya kembali untuk parameter yang tadi. Apabila kita memperkecil lagi untuk lebar feed line-nya menjadi 4, maka kita dapetin dari itu, dari nilainya untuk parameter tersebut. Untuk parameternya kita bisa lihat di sini, ini parameternya kita dapat di min 50,148261. Bisa kita lihat ini lebih pas lagi ya frekuensinya. Dan juga impedansinya kita dapat pas di 50, serta phase wear-nya itu 1,006231 dengan lebar bandwidth-nya bisa kita marker aja untuk lebar bandwidth di sini dan di sini. Nah, ini untuk lebar bandwidth-nya. Oke, setelah itu kita melihat pola radiasi ya. Kita lihat di sini untuk pola radiasinya. Nah, kita lihat di sini untuk pola radiasinya bisa dilihat di sini. Untuk pola radiasinya. Baik, sekian. Ini untuk P0-nya ya. Ini untuk P0-nya dan ini untuk P di derajat 90. Untuk tetanya, teta di 90, bisa dilihat ini pola radiasinya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.